Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Ngaji Bareng TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, curahan kasih sayang kepada kita semua. Wabil khusus jamaah yang ada di studio. Assalamualaikum. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah hari ini di tanggal 3 Maret 2023, tepatnya di bulan Sya'ban ya, di pertengahan bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Hari ini kita mengikuti program yang sangat luar biasa sekali, yakni program Ngaji Bareng di TVRI. Ya. Sudah tak asing lagi kita bersama tuan guru kita, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Masya Allah, tabarakallah. Panjang kali ya Bu, Masya Allah. Mudah-mudahan anak keturunan kita gitu juga gelarnya, amin. Insya Allah topik pembahasan kita pada Ngaji Bareng kali ini yakni sucikan hati menyambut bulan suci Ramadan. Hari ini Alhamdulillah kita sapa tuan guru kita dulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Gimana Buya aktivitasnya, pondok pesantrennya? Nah, ada 3 hal yang penting. Pertama, kita di bulan Sya'ban ini sudah semakin dekat Ramadan, tapi kita sehat walafiat. Walau cuaca agak pancaroba, kadang hujan, kadang panas. Yang kedua, lihat Ustadz Jarod, alhamdulillah. Oh, gitu. Meskipun jauh mungkin dari Binjai, tapi sampai di sini tetap segar bugar. Yang ketiga nih ibu-ibu, alhamdulillah hari ini luar biasa. Dan anak-anak kita mahasiswa. Maka kita yang sehat tambah sehat, alhamdulillah. Anak-anak di pesantren sehat semua insya Allah. Dan kita sedang terus menerima santri baru untuk tahun ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Banyak sekali ya, ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna-warni ya Bu ya, Masya Allah. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pertama tentunya kita kedatangan tamu istimewa dari Kamar Dagang Indonesia Sumut ya. Dari Kamar Dagang Indonesia Sumatera Utara, dari Kadin yang diketuai oleh Abangda Ketum Firshal Mutiara. Ya, alhamdulillah. Hadir juga bersama kita Bapak Muhammad Duha Solihin. Assalamualaikum Pak. Kemudian Pak Haji Mahdi, udah nggak asing lagi sama saya nih, Masya Allah. Kemudian nanti insya Allah datang Pak Afif Abdillah ya, mewakili dari Kamar Dagang Indonesia, insya Allah. Nah kemudian ada juga yang hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu Majelis Taklim Tazkirah Sumut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang kedua, Majelis Taklim Wanita Tangguh dan Solihah. Assalamualaikum. Masya Allah. Mana orangnya? Ibu? Ya Allah. Hitam-hitam Bu ya, Masya Allah. Dan sakinah itu. Dan sakinah ya. Yang ketiga, Majelis Taklim Mahasiswa Pol Bantan Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang keempat, Majelis Taklim Wanita Salihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kemudian hadir juga bersama kita Majelis Taklim Nurul Fajar. Majelis Taklim Nurul Fajar. Assalamualaikum. Oh, di sana, Masya Allah. Kemudian Majelis Taklim Al-Bayan. Assalamualaikum. Masya Allah. Bu, maaf ya di belakang, tapi insya Allah pahalanya makin gede. Amin. Amin.
Ada yang baku tempel saya tengok ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, majelis taklim apa ini Bu? Radina Sumarni. Assalamualaikum. Masya Allah. Enaklah ibu paling depan masuk TV ya, Masya Allah. Ini pakaiannya cantik-cantik semua pada lunas Bu ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tak sabar rasanya kita ingin membahas topik yang sangat menarik sekali, yakni sucikan hati menyambut bulan suci Ramadan. Nah, dalam hal ini tadi Buya menginformasikan, alhamdulillah diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk memberikan pertanyaan. Nanti akan dikasih waktu, dan pemirsa yang ada di rumah juga bisa tersambung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sama kita mendengarkan kajian yakni seputar tentang sucikan hati menyambut bulan suci Ramadan bersama Buya kita. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Summa qala Allah Ta'ala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Sadaqallahu azim. Dua ayat ini adalah khusus menceritakan tentang kolbu. Pertama, bahwa kolbu itu bisa tenang, bisa damai, bisa sejuk kalau kita berzikir. Yang kedua, kolbu itu bisa insya Allah selamat, suci, dan tidak terkontaminasi apabila kita bisa memahami bahwa harta, anak, pangkat, jabatan itu hanyalah pinjaman sementara yang bersifat fitnah atau ujian. Nah, dari dua ayat ini saya ingin mengajak kita, terutama jamaah yang ada di studio, semua pengajian yang hari ini alhamdulillah. Terima kasih Pak Kepsta mengizinkan jamaah kita yang hadir ini hampir 300 orang. Masya Allah. Ini Ustadz Ibnu Jarod sampai nengoknya harus keliling-keliling. Dan tadi sudah didoakan yang jauh di belakang pahalanya lebih banyak insya Allah. Ya. Kenapa? Karena memang sucikan hati dan hidupkan hati menyambut bulan suci ini konteksnya adalah Ramadan. Kita tahu bahwa hari ini kita sudah berada di tanggal 11 Sya'ban 1444 Hijriah. Dan juga sudah berada di bulan Maret 2023, tepatnya tanggal 3. Oleh karenanya aroma Ramadan semakin tercium oleh hidung orang-orang yang beriman, di mana ini adalah konteks daripada rasa gembira menyambut datangnya Ramadan itu. Jadi hati juga punya telinga, hati juga punya mata, hati juga punya hidung. Hati yang bagaimana? Hati yang suci. Maka Imam Ibnu Taimiyah menyebut dalam satu ungkapan yang sangat luar biasa, Ustadz Jarod. Apa katanya? Perumpamaan kolbu dengan dzikir itu seperti ikan dengan air. Bayangkan kalau ikan nggak ada air, tentu pingsan, kelepek-kelepek, lama-lama bisa mati. Hati tanpa dzikir kering, kemudian bisa gelisah dan lama-lama akan mati. Oleh karena itu, dzikir adalah cara untuk menghidupkan kolbu, istighfar, cara untuk membersihkan kolbu. Sehingga Rasul mengumpamakan orang yang hatinya mengingat Allah, orang yang kolbunya zikir kepada Allah, itu adalah manusia yang hidup dan sadar akan kehidupan. Tetapi manusia yang tidak berzikir mengingat Allah,
kolbunya tidak sadar akan eksistensi Allah yang Maha Akbar, maka ini dianggap sedang tidur. Jadi sesungguhnya kita ini hidup, sadar, tapi dianggap tidur kalau tidak memiliki kesadaran ilahiyah, yaitu kolbu yang suci dan hidup dalam arti menyadari akan keberadaannya. Kita ambil analogi, ini lampu yang di atas ini, kalau tidak hidup tidak bisa memberikan sinar dan cahaya kepada kita. Lampunya tetap ada, tapi kalau tidak di-on-kan, dia tidak akan memberikan sinar dan cahaya. Hati pun seperti itu. Ini tentu saja kaitannya ialah karena ada energi listrik. Energi pada kolbu itu ialah zikir. Kemudian kalau hidup dia akan dapat memberikan cahaya, memberikan kekuatan, memberikan segala sesuatu yang sifatnya positif. Ibu-ibu yang di ujung sana akan kelihatan lebih cantik. Kenapa? Karena disorot oleh lampu. Ya, ketika ibu-ibu yang di sini juga disorot dengan lampu tapi terlindung oleh bayangan, yang tampak adalah hitam. Maka jangan biarkan hati kita itu terlindungi dengan awan-awan yang sifatnya menodai kejernihan hati karena satu, faktor hawa nafsu. Yang kedua, faktor syaitaniyah. Dan yang ketiga, faktor ketidaksadaran akan diri kita. Sehingga dalam kehidupan manusia ini kalau kita bagikan secara fakultatif, ada kekuatan akal pikiran, inilah yang disebut dengan kecerdasan intelektualita. Ada kecerdasan perasaan, inilah yang disebut dengan spiritualita. Dan ada kecerdasan yang bersifat emosi, dalam arti emosi yang terkendali. Di sini mungkin kita kaitkan dengan hawa nafsu. Makanya Ustaz Jarud ada satu lagi. Apa itu? Perilaku. Jadi ada pola pikir, ada pola rasa, ada pola cinta, ada pola tingkah laku. Itu semua ditentukan oleh kolbu. Jadi kolbu yang sehat, kolbu yang suci, dia akan mengendalikan yang empat-empat ini tadi. Kita lihat, ketika di bulan Ramadan, umat Islam berpuasa, tetapi kecerdasan intelektualitanya itu makin meningkat. Ari Ginanjar Agustian sebagai master trainer daripada ESQ Trainer pernah mengatakan kepada kita, kepada kami, kepada saya, dia menyelesaikan buku yang ketiga itu di bulan Ramadan. Lalu ada jamaah saya yang anaknya mengambil program S2 di Gajah Mada, itu dia menyelesaikan tesisnya dalam tempo 1,5 tahun kurang, mendapatkan program S2 itu, magister, diantaranya adalah karena Ramadan, dia selesaikan ini. Jadi memang Ramadan itu bulan suci dapat membuat kecerdasan kita lebih meningkat apabila kita mampu menyesuaikan dengan bulan yang penuh Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh Ramadan. Lalu yang kedua, juga spiritualitas kita, di mana rasa cinta, rasa sayang, rasa iba, rasa empati, rasa simpati itu jauh lebih tinggi di bulan Ramadan. Entah mengapa kodrat daripada bulan suci ini, kalau di bulan Ramadan ini banyak orang yang tensi kebaikannya itu tinggi. Sifat dia ramah tamah, suka bersedekah, berusaha, ibadah, tensinya tinggi. Baik Bu ya, kita tahan dulu Bu ya, karena ada tayangan yang mau lewat dulu. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Jangan kemana-mana, insya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani tayangan yang sangat luar biasa masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah, hari ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang sucikan hati menyambut bulan suci Ramadan. Ada sebuah doa yang menarik yang sering kita baca ketika berada di bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau sekarang bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Nah, Buya, kaitannya dengan minta keberkahan di bulan Sya'ban, kemudian sampaikan umur di Ramadan.
Itu kaitannya gimana Buya? Sebelum nanti kita akan kasih ibu dan bapak untuk bertanya kepada Buya langsung. Ya. Silakan Buya. Terima kasih. Sesungguhnya 3 bulan ini kan saling terkait. Inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah, dan Ramadan itu bulannya umatku. Lalu Imam Al-Maraghi menyebut lagi lebih teknis, operasional, Syahrul Rajab li tahiril qalbi, Syahrul Sya'ban li tahiril badani, wa Syahrul Ramadan li tahirin nafsi. Bulan Rajab itu bulan membersihkan kolbu, Sya'ban itu bulan membersihkan fisik, badan. Maka ada nanti kita lihat aktivitas masyarakat itu yang memang prakteknya bersihkan badan, mandi marpangir, mandi belimau, mandi Kesitu, ya apa namanya itu kalau istilah orang Jawa tuh keramasan ya. Itu adalah teknis bagaimana kita menjabarkan makna kita membersihkan itu sampai kepada membersihkan lingkungan. Lalu bulan Ramadan adalah bulan membersihkan hawa nafsu dalam arti berpuasa, yaitu mengendalikan, menahan dan mengendalikan. Nah, hubungannya dengan doa tadi apa? Sesuatu yang suci itu akan membawa kebaikan dan keberuntungan. Bunda ini pakai pakaian yang pastinya tadi baru disetrika, baru di laundry, baru dipakai. Enak kan? Enak. Coba kalau sudah dipakai 2-3 hari. Rasa nggak nyaman ya. Nah, kolbu juga kalau dia suci, bersih, murni, itu kita akan hidup tenang dan nyaman. Nah, ketiga bulan ini adalah bulan yang memang diperuntukkan untuk bagaimana kita bisa menyegarkan kembali kolbu kita. Sehingga kalau ada 12 bulan setahun, 3 bulan memang sangat spesial. Sehingga jangan sampai kita tidak dapat keberkahan di 3 bulan itu. Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ada zikir Rajab, perbanyak istighfar. Ada nanti nisfu Sya'ban, di pertengahan Sya'ban ini banyakkan kita mohon ampun kepada Allah, terutama malam nisfu Sya'ban. Lalu kalau di bulan Ramadan, otomatis kita akan mengharapkan ampunan Allah karena memang Ramadan itu bulan ampunan. Tadi sudah dikatakan bahwa puasa itu mengampuni dosa. Kan ada satu hadis yang sangat terkenal itu kan, bahwa puasa itu mengampuni dosa. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ikhlas di bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi kalau kita umpamakan Ustaz Jarod ini, Rajab adalah masa-masa kita training. Sya'ban ini try out. Ya Ramadan tandingnya untuk mendapatkan kejuaraan dengan 1 piala tapi semua dapat, itulah piala takwa. Itulah keberkahan yang ingin kita capai itu. Ya. Insya Allah, barakallah fiik. Pemirsa yang ada di studio, halo, assalamualaikum. Insya Allah akan dikasih kesempatan 1 majelis taklim, 1 yang bertanya. Namun kita juga beri kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk tergabung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 386. Nah, ibu-ibu, halo, masih hidup? Masih. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Nah, mana dulu? Bapak dari Kadin, dari mana? Dari Kadin, silakan. Silakan berdiri Pak, sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mahdi Jafar dari Kadin Sumatera Utara. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami akan pertanyakan yaitu puasa Ramadan adalah kewajiban bagi kita semua Buya. Nah, ada sebagian kita yang tidak bisa melakukan ibadah puasa Ramadan, Buya. Tapi misalnya saja putri kita karena ada halangan, dia tidak bisa berpuasa, Buya. Tapi setelah mendekati bulan puasa ini, beliau belum juga untuk melunasi atau membayar puasa kita yang keterlinggaran yang lalu, Buya. Sementara puasa di depan kita sudah di ambang pintu, Buya. Macam mana menyikapi, Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di Indonesia ini suka yang genting-genting Bu ya. Itu gimana Bu ya, problem seperti itu? Iya, ada satu hal yang sebenarnya boleh tapi tak baik. Menunda kewajiban atau menunda bayar utang. Ini memang hal yang fenomenal. Kenapa? Tak disebut ada tapi disebut ada, orang tersinggung. Wanita
tidak puasa wajib mengganti karena haid ya. Tapi wanita tidak sholat tidak wajib ganti, kan sudah istimewa tuh. Tapi kadang-kadang mereka wanita yang masih aktif tentunya ketika haid tidak berpuasa kan ada kesempatan 11 bulan ke depan mengganti itu kan. Tapi bertangguh, bertangguh seperti itu. Nah jawabannya ada 3. 1, segerakan sebelum tiba bulan Ramadan berikutnya. Yang kedua, kalau sudah terdesak sekali, kata almarhum Syekh yang di apa namanya nih, Babura. Nanti saya ingat itu, tiba-tiba saya lupa. Apa katanya? Boleh kita melaksanakan pembayaran puasa itu sekaligus dengan puasa sunat, tapi niatnya adalah puasa ganti. Ya, nah, itu. Kemudian yang ketiga, tidak benar kalau ada yang mengatakan andai tidak terbayar puasa itu tahun ini, padahal ada kewajiban, ada hutang, melompat sampai tahun depan harus didouble. Bukan begitu maksudnya. Mungkin saja Ramadan 1444 Hijriah itu ada yang ketinggalan, yang lalu masih ada ketinggalan, kan jadi 2 yang ketinggalan kan harus dibayar. Oleh karena itu kita ambil moto lebih cepat lebih bagus. Yang mendengar ceramah ini tentu diharapkan masih ada lebih kurang 18 hari lagi ya Sya'ban ini ya. Kalau wanita haid itu kan biasanya seminggu Bu ya. Iya. Saya nggak pernah haid. Tapi istri saya haid ya. Kalau seminggu kan masih bisa dikejar. Ini kan masih ada setengah bulan lebih. Nah ini saran saya karena enak memang menunda-nunda itu, tapi akhirnya nanti kalau sudah terdesak kita akan menjadi kelimpungan sendiri. Itu. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan ibu-ibu yang berbaju hitam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novit dari pengajian Sakinah dan Soleha Tangguh. Saya ingin bertanya Buya, karena tadi mendengar ceramah Buya yang cukup baik dan sangat menyentuh sekali. Apakah ada hati yang kotor Buya? Jika ada, apa kira-kira penyebabnya? Terima kasih, itu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, Ibu kita ini bertanya, dari tadi kita bicara tentang yang suci saja, tapi Ibu ini teringat yang kotor. Ada nggak Buya tuh? Hati yang kotor itu. Itu yang sebenarnya harus kita bahas. Iya. Pada dasarnya hati itu fitrah ya, seperti kain putih atau seperti beningnya kaca. Namun kenapa dia bisa menjadi kotor? Nah, dalam Al-Qur'an sebutan itu adalah hati yang sakit, ya. Fi qulubihim maradun, fadzadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada kotoran, ada penyakit. Sehingga kalau tidak diobati akan bertambah-tambah penyakit itu. Nah, ayat 5 surah ayat 8 surah Al-Baqarah ini adalah merupakan fakta Qur'ani yang harus kita sadari. Hati itu bisa menjadi kotor karena tadi hubbud dunia, pengaruh hawa nafsu dan juga syaitaniyah itu. Maka kembali kepada bagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk membersihkan kolbu itu. Iya. Secara teknis jangan dibiari lama-lama sampai beleketek. Beleketek itu apa? Sampai gadel ya, sampai bekarat. Nah kalau kotoran yang sifatnya hanya debu, dengan istighfar yang kita lakukan ba'da sholat astaghfirullahaladzim, ini insya Allah kita akan kembali merasakan hati yang bersih. Tapi kalau sudah gadel, beleketek sampai karatan, itulah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu ubidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Itu penting sekali kita amalkan. Lalu yang ketiga, kalau sudah hati ini kita rasakan bisa dirawat, di maintenance, diperbaiki, jangan terus menganggap, oh hati saya sudah bersih, apa tidak mungkin kotor lagi? Sangat-sangat mungkin. Oleh karena itu jagalah untuk tidak membuat hati itu kotor dengan menjaga pandangan, pendengaran, ucapan, pokoknya yang bersumber dari 7 lubang ini. Apa itu Bu ya? 2 mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, dan mulut kita ini. Kadang dengan mendengar sesuatu kita bisa nimbrung
padahal tidak diajak ngomong. Ngapain kita ngomong kalau tidak diajak ngomong, dan kadang-kadang yang diomongin dosa. Ini dikatakan dosa kering itu. Ya. Ada pandangan mata yang mungkin tidak perlu kita tengok, ngapain kita lihat. Terus nanti kita ngendumel atau ngejek segala macam. Contoh, kita menghadiri undangan pesta, duduklah pengantin sepasang yang suaminya alhamdulillah ganteng tinggi, ya hidung mancung putih kayak Pak Haji Mahdi Japar ini kan, ganteng ini. Tahu-tahu istrinya, nah, ibu yang bilang itu nggak boleh itu kan. Itulah yang tidak boleh itu. Allah sudah memasangkan yang demikian, ngapain kok kita ngurusin yang kayak gitu, gara-gara pandangan mata. Lalu bisa juga mulut menceritakan kepada orang yang tidak perlu diajak cerita tentang hal itu. Makanya kita bersyukur ini wanita tangguh, soleha dan sakinah ini luar biasa. Kemarin yang pengajian di rumah makan Mendeling Sipirok Kapuas itu mana itu ya? Iya ya, alhamdulillah. Terus yang soto Wakno itu mana tuh kemarin itu ya? Luar biasa. Ini tangguhnya artinya. Udah pernah Buya ya? Bukan tangguh, ini kan ada usahanya. Ustaz Jarod mungkin belum pernah diajak ke situ kan? Belum. Nah, mereka tangguh nih. Iya, tangguh di bidang ekonomi, tangguh di bidang rumah tangga, tangguh juga untuk menahan hati itu. Masya Allah. Karena untuk berkompetisi dagang itu kan luar biasa. Ya. Buya kita tahan dulu Buya. Baik. Insya Allah kita ada tayangan yang mau lewat masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Jangan kemana-mana insya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Kita bisa tergabung di line interaktif di 0811 6100 386. Nah, sembari menunggu di line interaktif kita persilahkan ibu dan bapak sekaligus adik-adik mahasiswa, mahasiswi untuk bertanya kepada Buya. Ada yang mau bertanya lagi, Bu? Ya, silakan Ibu yang di belakang. Ada dulu, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Rabiatul Adawiyah Lubis dari Majelis Taklim As-Solihin Suhaimati. Kami ingin bertanya, Buya. Silakan. Apa bedanya kolbu dan jiwa? Demikianlah pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali pertanyaannya pemirsa yang dirahmati Allah. Apa beda kolbu dan jiwa dari Ibu Majelis Taklim As-Solihin di Sungai Mati? Itu siapa yang bunuh, Bu? Insya Allah, Bu, ya silakan. Ya, pemirsa yang berbahagia, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak di studio, Ustaz Jarod yang saya sayangi, ini berbicara kolbu dengan jiwa sebenarnya satu kesatuan, tetapi ada yang menjadi sumber kekuatan. Apa itu? Term yang dipakai Al-Quran kalau untuk secara holistik adalah jiwa, nafs. Contoh, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dzakkaha. Itu firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 7, 8, 9, 10. Demi jiwa yang Allah ilhamkan kepadanya, baik itu yang menyangkut kepada hal-hal yang baik maupun yang buruk. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang membiarkan jiwanya kotor. Lalu di ayat yang saya bacakan di depan ketika muqaddimah tadi, al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ada hari nanti di mana kita menghadap kepada Allah tidak lagi ada gunanya anak, harta, benda, pangkat, jabatan kecuali qalbu yang salim, qalbu yang suci. Demikian juga di surah Ar-Ra'd ayat 28 gitu ya, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir hatimu tentram. Nah, jiwa adalah holistik dari keseluruhan. Kalau saya umpamakan mobil, Ustaz Jarod pakai mobil dari Binjai dan kemarin baru saja di tune up. Wah, ini kontan dan kenceng. Itu panggilan tentang bagusnya mesin mobil itu. Tapi yang bekerja sebenarnya adalah elemen-elemen yang di dalam. Mungkin
karena baru diganti piston yang disebut dengan apa namanya itu kalau ganti apa itu? Ganti piston itu ya. Nah itu. Jadi sumber kekuatan itu adalah kolbu, tapi nanti kolbu itu akan menggerakkan seluruh organ-organ yang ada pada diri manusia baik lahir maupun batin. Contohnya begini, otak yang dikendalikan oleh kolbu yang bersih, maka berpikirnya selalu kepada hal-hal yang positif. Mata yang dikendalikan oleh kolbu yang suci, maka selalu memandang sesuatu yang positif. Maka kolbu ini adalah mesin penggerak dan pemberi nilai. Sedangkan organ tubuh yang lain di bawah kendali itu, maka kata Rasulullah, inna fi jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ya. Dalam diri manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Apabila itu baik, maka dia akan mendorong organ tubuh kita melakukan kepada hal-hal yang baik. Kalau itu rusak, dia akan mendorong kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi mesin penggeraknya itu adalah kolbu, itu pemberi nilai, tapi nanti tampil dalam bentuk kepribadian disebut jiwa. Nah, wah ibu ini cantik tapi jiwanya kurang baik. Kenapa? Pelit. Kenapa? Kalau makan sama suka, tapi pas bayar pasti dia permisi ke toilet itu. Nah, gitu. Udah dibaca Bu ya. itu dia. Sepelit-pelitnya orang pelit itu Iya. nggak suka sama orang pelit ya Bu ya. Kemudian pemirsa yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah boleh di line interaktif kita di 081161000386. Ada ibu-ibu lagi yang mau bertanya? Ada, silakan Ibu. Ya, Silakan. mana mic-nya? Oh, mic-nya di sana Bu. Sana dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Sriwati dari Majelis Taklim Nurul Fajar Purwojoyo, Sukamaju, Sunggal. Alhamdulillah. Izin bertanya Bu ya. Silakan. Berzikir itu menenangkan hati. Apakah sama dengan mensucikan hati Bu ya? Ya. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Ustaz Jarod, ini ibu-ibu ini kelihatannya lebih hebat analisisnya daripada kritisnya ya. Iya. Kenapa? Hati itu bisa tenang tapi hati bisa suci. Al-Quran memang menyebut begitu. Kalau tadi kita memperhatikan surah As-Sams ayat 7, 8, 9, 10, itu memang dikatakan mensucikan. Qad aflaha man dakkaha. Maka beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Konteksnya kepada perbuatan adalah istighfar, baca Quran. Lalu kalau hati itu tenang apa? Dzikir. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi hati yang suci bisa tenang, tapi hati yang tenang belum tentu suci. Gini contohnya, maling nggarong tengah malam terus dapat hasil banyak, senang apa enggak? Oh tahu ya pengalamannya, pengalaman orang ya. Nah lalu tenanglah mungkin karena dapat sebentar hasil rampokan yang banyak. Tapi apakah itu perbuatan yang suci? Nanti gelisah, tidak akan barokah. Diberikan kepada anak istri kan menjadi sumber kejahatan yang bersifat fahsya. Jadi ada kotoran hati yang namanya fahsya, ada kotoran perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu, itulah mungkar. Oleh karenanya kita harus mensucikan dan sekaligus juga adalah menenangkan. Nah Ustaz Jarod, dalam konteks tasawuf, kalau pakaian sudah suci, sudah bersih, sudah cantik, kan perlu disetrika. Iya. Kan perlu dikasih parfum. Iya. Ini kan pakai parfum semua kan? Iya. Ah, itulah dengan zikir, dengan sedekah dan amal soleh lainnya. Jadi sucikan hati supaya kita tenang, hidupkan hati supaya memberikan cahaya, nur kekuatan. Itu dia. Allahu Nah, Akbar. Menarik sekali kajian kita kali ini. Nah, kemudian ada lagi yang mau bertanya, Bu. Silakan ini dari adik-adik mahasiswa ya dari Pol Banten ya. Ya, Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus dari Majelis Politeknik Pembangunan Pertanian Medan atau Polbangtan Medan. Izin Buya, izin bertanya. Nah, dalam sebuah hadis saya pernah baca Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan lurus iman seorang hamba sebelum lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seorang hamba sebelum lurus lisannya. Nah, yang kita bahas di konteks ini adalah hati, Bu ya. Untuk mensucikan hati di bulan Ramadan, tentunya kita harus menghidupkan hati dan juga mensucikan hati. Jika kita berpikir lebih lanjut,
tentunya ada perbedaan antara hati yang hidup dan hati yang mati. Izin bertanya Buya, apa perbedaannya hati yang hidup dan hati yang suci? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati yang hidup dengan hati yang mati gitu ya? Iya. Masya Allah. Itu gimana Bu ya? Ustaz Jarod, ini mereka adalah mahasiswa Polbangtan, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian. Bu ya izin Bu ya, sebelum Ya. dijawab ada yang lain interaktif nih, Bu ya. Alhamdulillah. Halo, Silakan. assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya Bu. Halo, Bos. Iya, Ya, halo, dengan Bu. Ibu Susi Silakan. Silakan Bu. di kebun seberang Langkat. Ya di Langkat. Silakan Bu. Bu izin volume televisinya dikecilkan sedikit Bu. Dan Ibu agak jauh dari televisi. Ya Iya, silakan. baik. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda, silakan. Iya. Saya sangat tertarik ya Bu ya dengan kajian hari ini mengenai persiapan kita menuju ke bulan Ramadan. Iya. Ya. Ya, jadi Bu ya, di sini saya ingin bertanya, persiapan apa aja yang bisa kita lakukan untuk menuju bulan Ramadan ini Bu ya? Karena kan secara pribadi kita kan pasti umat Muslim sangat gembira gitu Bu ya bisa menjelang bulan Ramadan karena seperti tahun lalu lah kan Bu ya, saya kan kalau bulan Ramadan itu akan pergi, saya pasti menangis tuh Bu ya. Ya. Jadi ini Ramadan udah di depan mata gitu. Jadi biasanya kan umat Muslim itu bergembira, bahagia gitu kan Bu ya. Itu yang saya tanyakan, apa yang harus kita lakukan untuk menghidupkan hati kita agar sangat gembira menyambut bulan Ramadan ini Bu ya. Supaya kesan dari bulan Ramadan ini benar-benar hal momentum yang sangat kita tunggu tapi bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baik Bu, Demikian saja Bu ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, apa yang kita siapkan? Selain menyiapkan kurma lah Bu ya. Ya kan sama alarm ya kan. Ini apa Bu yang disiapkan? Betul. Perintah puasa ini ditujukan kepada orang yang beriman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu supaya kamu mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Jadi siapkanlah iman. Iman yang betul-betul tangguh, iman yang betul-betul responsif untuk menyambut puasa ini. Karena puasa adalah ibadah yang tidak mementingkan kekuatan fisik, kecerdasan yang luar biasa, tapi iman yang kuat. Oleh karena itu kalau kita menyadari iman kita agak turun sedikit, ya naikkanlah iman dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Satu. Yang kedua baca Quran karena Ramadan bulan Quran. Quran itu adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Memberi kekuatan kepada hati, menjadi obat hati. Siapkan Quran, siapkan waktu untuk membaca Quran. Siapkan diri untuk baca Quran. Yang ketiga betul, siapkan finansial untuk mengisi Ramadan karena Ramadan ini adalah bulan istimewa. Terutama bagi mereka-mereka yang berpuasa ini, kan ada hadis yang sangat populer. Apa itu? Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Tahlil Quran, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan, yaitu mereka yang membaca Al-Quran, menjaga lidahnya. Tadi itu menjaga lidah tuh ya. Lidah itu adalah hubungannya dengan hati, tapi lidah juga bisa beri kekuatan kepada hati dengan zikir. Lalu memberikan panganan, tadi sudah disebut korba, segala macam bentuk, bukan kepada orang yang berpuasa. Siapkan materi. Jadi nggak apa Bunda, ini wanita tangguh soleh yang pengusaha ini, siapkan. Untuk memberikan sedekah, segala macam bukaan, segala macam yang diberikan kepada orang-orang musafir itu memang harus kita siapkan dari sekarang.
Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah siapkan diri kita untuk bisa di bulan ini lebih fokus ibadah lah tuh. Kurangilah hal-hal yang sifatnya mungkin seremoni dan yang sifatnya belanja-belanja. Kalaupun belanja kepada orang-orang tertentu yang sudah kita tinggal pesan saja lah. Ini kalau saya nggak keliru Pak Mahdi ini ada tokonya di Sun Plaza itu. Udah ke situ kita pesan cukup. Ini bukan promosi tapi memang faktanya Masih begitu. tahu aja ya. Iya. Nah, tapi yang paling penting Bunda, yang paling penting kita siapkan ialah bagaimana kita menyambut Ramadan ini untuk beribadah. Gitu. Untuk beribadah itu. Iya. Buya, tadi kaitannya dengan hati yang yang hidup ditanyakan dan hati yang hidup dan hati yang mati ini begini. Hati yang hidup itu seumpama sinar lampu ini akan memberikan pengaruh yang positif. Kenapa? Nampak semuanya terang benderang. Tapi hati yang mati itu umpama malam yang gelap gulita, itu orang kalau berjalan dalam malam yang gelap gulita, ya bisa masuk parit, bisa kesandung batu, bisa nobruk sana sini. Betapa ngerinya kata-kata gelap itu. Jadi hati yang mati seperti hidup dalam kegelapan tanpa ada bimbingan untuk mencapai tujuan yang baik. Gitu. Berarti kalau hati yang hidup itu berarti dia hati yang suci, Bu. Hati yang suci, hati yang hidup, dan hati yang mendapat nur. Siap. Nah, hati yang mendapat nur. Ini bagus sekali Ustadz Jarod ini mempertegas bahwa hati yang hidup itu hati yang suci. Tapi kadang-kadang suci belum tentu hidup, makanya harus dibangkitkan dengan zikir itu. Kalau istighfar untuk membersihkan, mensucikan, kalau zikir untuk menghidupkan. Itu bagus sekali. Jadi saya senang. Istighfar untuk mensucikan, zikir untuk menghidupkan. Maunya suci dan hidup dia. Hidup artinya bercahaya. Ada bersih tapi tidak bercahaya kan Bunda? Halo Bundaku? Kan ada orang yang wajahnya bersih tapi tidak bercahaya. Ada. Ini bercahaya semua ini. Bastun wajohon. Kenapa? Udah. Alhamdulillah. Oh iya. Kan tua-tua kelapa makin tua, makin bertakwa. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Buya, alhamdulillah kita Iya. kedatangan Pak Afif Abdillah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini Alhamdulillah. perwakilan kita di anggota Dewan, Bu. Ngadu-ngadu sama beliau aja, Bu ya. Insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah beliau mewakili dari keluarga besar Kadin ya, Sumatera Utara. Selamat datang Pak selamat Afif. datang, Ya, Pak alhamdulillah Afif, kita ya. senang ada pemimpin muda yang Muda insya ya, Allah Bu, ya. alhamdulillah. Sama dengan Ustadz Jarod kan, Ustadz muda. Oh, ya Allah. Masya Allah. Ganteng ya, Bu? Ganteng nggak? Nggak, buka kacamata Ibu biar nampak. Masya Allah. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Mana? Oh ya. Nah, kalau mau pulang nanti Bu ya. Yang nanya dulu nih. Silakan Bu, masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan. To the point aja Bu. Iya. Yang penting anak udah nengok di TV udah. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada Siap, kami. Ibu, aja. Saya mau bertanya Bu ya. Iya, Ibu dari mana izin? Kami dari MT Radina Sumarlin. Oke. Nama Mazidan Nur. Saya mau bertanya Bu ya. Iya. Kalau kita lihat di masyarakat bahwa banyak manusia ini yang kemana-mana ngaji, kemana-mana dengar pengajian, tetapi kenapa ketika zikir itu kita sampaikan kepada dia, kadang-kadang dia mengatakan, saya juga udah berzikir, tapi kenapa tidak ada feedbacknya sama dia begitu. Tidak ada tersentuh di dalam jiwanya bahwa jiwanya itu menjadi tatmainnal qulub. Itu aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini sering fenomena seperti ini Bu ya. Iya. Itu bagaimana Bu ya? Baik, para pemirsa di rumah yang tentunya sangat kami cintai dan ibu-ibu, bapak-bapak di studio. Berzikir adalah jalan mensucikan hati untuk dapat, dalam tanda petik, bertemu Allah. Membimbing perjalanan spiritual untuk sampai kepada tingkat bertemu Allah dalam artian sofistik itu tidak mudah. Kan ada orang dibimbing berjalan tapi nggak mau ngikut itu. Iya. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mengatakan saya sudah berzikir. Ya sama dengan saya sudah berjalan tapi tidak melihat apa yang ada di jalan itu. Istilah orang Acehnya kutingok tapi tak kutampak. Nah, kita jangan begitu. Maka ada nanti melihat yang ra'a, ada melihat nazara, ada melihat basirah. Jadi mensucikan hati dengan berzikir adalah mampu melihat dengan mata hati. Sehingga dengan demikian yang nampak ini tidak sekedar yang tersurat tapi bisa melihat yang tersirat. Untuk itu dipentingkan pembimbingan. Itu yang dikatakan nanti bagaimana kita bertarekat. Perlu ada pembimbing, itulah mursyid. Perlu ada latihan waktu, itulah waktu yang kita sisakan untuk spesial berzikir.
Tapi dengan demikian tidaklah berarti kalau mereka itu useless. Bukan. Mereka sudah berzikir tapi belum mengamalkan zikir. Nah, itu. Siap. Ya. Ada beberapa menit lagi mungkin ya nanti kecewa pula ibu yang di belakang tinggal nih. Silakan Bu, satu orang aja. Singkat aja Bu ya. Singkat aja, ada beberapa menit lagi nih. Langsung saja tanya sama Buya. Nggak puas tanya sama saya. Langsung silakan. Silakan Bu, berdiri. Biar nampak. Nggak apa-apa, terus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvius Nita, Pak. Kami dari pengajian Al-Bayan, Desa Saintis Percut Seituan. Iya. Jadi begini Buya, kami ingin bertanya. Kan ada di dalam Al-Quran, kemudian doa kita, ya muqallibal qulub, sabbis qalbi fi dinik. Ya Allah, wahai membolak-balikkan hati, tetapkan hatimu di dalam agama. Sekarang kalau kita selalu dibimbing dengan agama, insya Allah mudah-mudahan terarah. Tapi satu kelemahan kita sebagai manusia, bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan dan hati kita supaya tetap bersih walaupun ada orang yang berusaha membuat kita memancing kita untuk memarah sama kita. Gitu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat aja Bu ya. Iya. Di surah ada innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Surah Al-Fusilat ayat 30. Itu kuncinya. Memang istiqomah itu maksudnya dawam, continue, enggak dong-dongan. Dongi gelem ya zikir akeh. Nek enggak ya leren. Itu bahasa Perancisnya di Ponorogo sana. Kalau lagi suka berzikir, wah ikut sana kemari. Kalau enggak nanti perjangan. Walaupun tidak banyak tapi rutin. Dawam, continue, dan lestari. Yaitu istiqomah itu adalah sesuatu yang kita pertahankan. Bahasa lainnya ialah konsisten gitu. Konsisten. Gitu ya, gitu. Masya Allah. Terima kasih Bu ya. Bu, waktu jua yang memisahkan kita ingin rasanya berlama-lama. Tapi insya Allah bisa juga diundang Buya dan kita semua di luar acara ini. Insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Bapak dari Kadin, Pak Apip, Masya Allah. Kemudian ibu-ibu semuanya ya yang cantik-cantik, adik-adik mahasiswa terima kasih. Akhirnya selesai seluruh rangkaian acara kita di program Ngaji Bareng TVRI. Mohon maaf lahir batin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan-insan yang memiliki hati yang suci menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ila liqa ma'asalamah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.